Hai guys, welcome back to my channel. Sesuai judulnya, kali ini aku akan membahas tentang Pulau Angel. Jadi di Pulau Angel ini yang ada di Amerika Serikat, dulunya ada stasiun imigrasi Pulau Angel, dan di mana stasiun imigrasi Pulau Angel itu adalah tempat untuk menampung dan memeriksa para imigran khususnya dari negara-negara di Asia sebelum mereka masuk ke Amerika Serikat. Nah, pemeriksaan yang dilakukan di stasiun imigrasi Pulau Angel ini tidak bisa dibilang pemeriksaan yang sepele, karena mulai dari pemeriksaan fisik sampai interogasi-interogasi yang sangat-sangat ketat itu dilakukan bagi para imigran khususnya dari Asia sebelum mereka masuk ke Amerika Serikat, dan bahkan setelah mereka melalui serangkaian interogasi-interogasi yang super ketat, itu mereka belum tentu bisa atau diperbolehkan masuk ke Amerika Serikat. Jadi apa yang akan aku bahas di sini adalah terkhusus untuk imigran China yang bermigrasi ke Amerika Serikat, khususnya di tahun 1800-an sampai 1900-an mendekati Perang Dunia II dan sampai periode Perang Dunia II itu pecah. Kenapa aku membahas lebih spesifik ke imigran Cina? Karena sebenarnya aku terinspirasi dari novel yang ditulis oleh Lisa Xi yang berjudul Shanghai Girl, di mana aku lagi menuntaskan juga baca novel itu. Di novel itu diceritakan bahwa ada dua kakak beradik namanya Mai dan Pearl. Itu mereka diceritakan bagaimana perjuangan mereka itu supaya bisa hidup dan menemukan kebahagiaan mereka di Amerika Serikat dengan latar waktu Perang Dunia II. Dan di sana informasi tentang salah satunya pemeriksaan dua kakak beradik ini di stasiun imigrasi Pulau Angel itu emang benar-benar digambarkan secara detail sama Lisa Xi. Oke, kita langsung aja masuk ke videonya, dan ini adalah video pertama di segmen History Corner. Jadi Story Corner ini adalah segmen yang aku bikin untuk membahas atau menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah supaya aku dan kalian tidak melupakan sejarah. Oke, kita langsung aja masuk ke videonya. Hope you guys enjoy this video. Oke, untuk pembahasan yang pertama akan aku jelasin dulu sebenarnya apa sih atau bagaimana sih gambaran tentang stasiun imigrasi Pulau Angel. Di sini aku sambil sesekali noleh ke arah kanan karena sebenarnya aku lagi baca skrip ya. Karena ini adalah video pertama aku yang memang mengharuskan pakai skrip. Jadi supaya nggak salah-salah, jadi ya mohon dimaklumi. Jadi stasiun imigrasi Pulau Angel itu apa sih? Stasiun imigrasi Pulau Angel itu adalah stasiun imigrasi yang tepatnya berada di Teluk San Francisco yang berfungsi sebagai fasilitas utama di pantai barat Amerika Serikat yang mulai beroperasi tahun 1910 sampai 1940. Nah, banyak nih imigran Cina dan negara-negara Asia lainnya itu ditahan di stasiun imigrasi Pulau Angel untuk waktu yang cukup lama, apalagi setelah munculnya Undang-Undang Pengecualian China tahun 1882. Mereka, khususnya para imigran China, ini harus melewati pemeriksaan yang sangat-sangat ketat secara fisik supaya nggak ada penyakit yang dibawa ke AS atau ke Amerika Serikat. Nah, selain itu mereka juga diinterogasi nyaris setiap hari selama beberapa minggu atau bahkan sampai bertahun-tahun untuk menguji kebenaran dokumen yang mereka bawa dari negeri asal itu sebenarnya udah sesuai atau enggak. Nah, kalau jawaban mereka itu nggak konsisten waktu ditanya sama petugas imigrasi, intinya keterangan yang mereka kasih ke petugas ini tuh nggak sesuai sama dokumen yang asli yang mereka bawa dari negara asalnya. Makin lama mereka ada di Pulau Angel. Nah, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun dan itu pun belum tentu diperbolehkan untuk masuk ke wilayah Amerika Serikat. Jadi bisa dibayangkan ketat banget itu. Nah, bagaimana caranya mereka hidup selama ditahan di stasiun imigrasi? Ada beberapa kebutuhan yang dipenuhi oleh Amerika Serikat
atau memang disediakan oleh pemerintah Amerika seperti pengobatan, pemeriksaan kesehatan, dan juga makanan. Tapi itu pun makanan yang dikasih juga kurang mengenyangkan. Apalagi ketika memasuki tahun-tahun di mana Perang Dunia II itu mau pecah karena terjadi kelangkaan bahan makanan di banyak negara yang terdampak Perang Dunia I sebelumnya dan akan ikut lagi ke kancah Perang Dunia II selanjutnya. Nah, karena memang sebagian besar bahan pangan waktu menjelang Perang Dunia II dan sampai Perang Dunia II berakhir itu memang dialokasikan untuk kebutuhan prajurit yang ikut perang. Nah, tapi kebutuhan lain seperti pakaian ganti, alat mandi, itu harus beli sendiri di kantin yang memang udah disediakan di stasiun imigrasi Pulau Angel. Nah, terus gimana gambaran tempat tidur mereka? Nah, gambaran tempat tidur mereka ini dan cara mereka tidur, bagaimana mereka tidur, itu aku mendapatkan informasinya dari novel Shanghai Girl yang ditulis oleh Lisa Si yang sebelumnya udah aku mention di awal. Jadi mereka tuh tidur di tempat tidur bertingkat yang bawahnya itu bukan kasur, tapi jaring-jaring. Nah, tempat tidur paling atas itu mepet banget sama langit-langit kamar, jadi bisa dibayangkan gimana terbatasnya gerak mereka ketika tidur ataupun ketika bangun tidur. Apalagi untuk orang-orang yang tidur di bagian atas tempat tidur, karena kan mereka apalagi kalau mereka cukup tinggi ya, karena itu langsung mungkin aja bisa aja kejedot di langit-langit kamar mereka. Pembahasan yang kedua adalah soal sejarah stasiun imigrasi Pulau Angel. Nah, sebelum stasiun imigrasi di Pulau Angel ini dibangun, pemeriksaan itu dilakukan di atas kapal uap. Tapi karena dirasa pemeriksaan di atas kapal uap itu udah nggak efektif lagi, pada tahun 1892 itu sebuah bangunan di dekat pelabuhan diubah menjadi gudang penahanan dalam tanda kutip yang seringkali penuh sesak dan tidak sehat. Nah, akhirnya Kongres Amerika Serikat ini mengalokasikan dana untuk membangun fasilitas imigrasi dan Pulau Angel dipilih karena dianggap sebagai lokasi yang ideal. Dulunya, Pulau Angel ini adalah tempat tinggal penduduk asli Miwok atau penduduk asli Amerika yang asalnya dari California Utara. Nah, Pulau Angel ini juga pernah jadi tempat peternakan besar di Meksiko dan pangkalan militer Amerika Serikat. Stasiun imigrasi di Pulau Angel ini akhirnya resmi dibuka pada tanggal 21 Januari 1910. Meskipun dikenal dengan sebutan Pulau Ellis di barat dalam tanda kutip, Pulau Angel ini sebenarnya berfungsi sangat berbeda dari Pulau Ellis yang ada di New York. Nah, kalau tadi di awal aku sudah menjelaskan bahwa Pulau Angel di Amerika Serikat ini berfungsi untuk tempat pemeriksaan para imigran yang dikhususkan dari negara-negara Asia. Nah, Pulau Ellis yang ada di New York ini berfungsi sebagai pusat pemeriksaan para imigran Eropa yang waktu itu tuh dipandang mudah membaur ke dalam masyarakat Amerika Serikat dan relatif tidak banyak menghadapi hambatan seperti yang terjadi di Pulau Angel. Jadi bisa dibilang pemeriksaan para imigran Eropa di Pulau Ellis ini tuh nggak terlalu ketat dan tidak selama yang ada di Pulau Angel. Nah, tapi ada nih beberapa imigran Eropa yang diperiksa di Pulau Angel seperti orang-orang Rusia dan juga orang-orang Meksiko. Nah, setibanya di San Francisco, penumpang kapal akan dipisahkan berdasarkan kebangsaan mereka. Penumpang Eropa dan penumpang kelas 1 akan mengurus dokumen mereka di atas kapal dan dapat turun, kemudian langsung bisa masuk ke wilayah Amerika Serikat. Sementara imigran Asia dan beberapa kelompok lain termasuk orang-orang Meksiko dan Rusia biasanya langsung dibawa ke Pulau Angel untuk dikarantina. Nah, sebenarnya apa aja yang ditanyakan ke para imigran untuk diinterogasi di kantor imigrasi Pulau Angel? Yang ditanyakan itu beragam banget dan detail banget, bahkan sampai hal-hal yang mungkin kita anggap sepele dan tidak penting, tapi pada saat itu dianggap sangat penting untuk mengecek keaslian dokumen
yang dibawa oleh para imigran Asia ini dari tempat mereka tinggal sebelumnya. Nah, apa aja yang ditanyakan saat interogasi? Yang ditanyakan antara lain identitas dan biografi mereka, bahkan juga ditanyai tentang detail-detail kecil keadaan kampung halaman mereka atau anggota keluarga yang lain. Berapa jumlah kamar di rumah yang lama atau di kampung halaman, apakah di rumah suami atau istri mereka ada sebuah kolam atau tidak, dan detail-detail kecil lainnya. Intinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang aku bilang tadi yang tidak penting itu ya, bahkan sampai nanya apakah mereka bertani dulunya, apakah mereka berdagang, apakah mereka beternak untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Itu ditanyakan semuanya. Terus, apakah ada kemungkinan para imigran ini untuk bisa kabur dari Pulau Angel? Sangat kecil kemungkinannya karena pulau ini lokasinya terisolasi. Pulau Angel ini letaknya terisolasi, ditambah dengan di sekitar Pulau Angel ini ada Pulau Alcatraz. Yang juga di Pulau Alcatraz ini ada penjara federal Alcatraz yang menahan narapidana kelas kakap sejak tahun 1943 sampai 1963. Bahkan mungkin penjara Alcatraz ini bisa dibilang kayak penjara Nusa Kambangan gitu ya kalau kita kenal di Indonesia, dan memang keamanannya sangat-sangat ketat di pulau atau di penjara federal Alcatraz ini. Nah, otomatis pengamanannya ketat dong karena kan di sekitar Pulau Angel itu dikelilingi dengan ada Pulau Alcatraz. Nah, sementara di Alcatraz itu ada penjara federal yang penjagaannya sangat-sangat ketat. Otomatis nggak cuma Alcatraz saja yang dijaga dengan ketat, tapi Pulau Angel juga dijaga dengan ketat, mengingat itu adalah tempat untuk memeriksa para imigran khususnya dari negara-negara Asia. Karena kan waktu Perang Dunia mau pecah ini kan memang terjadi permusuhan antara Amerika Serikat dan Jepang kan. Jadi pasti mungkin ada kesulitan tersendiri bagi orang-orang Amerika Serikat untuk membedakan yang mana orang Korea, yang mana orang Jepang, yang mana orang China gitu. Nah, bahkan ya imigran yang mau ambil barangnya di koper itu harus ditemani sama petugas. Jadi benar-benar nggak bisa leluasa untuk jalan-jalan. Bahkan jalan-jalan aja itu ya bisa dihitung mungkin seminggu sekali atau berapa minggu sekali, itu baru para imigran yang masih proses karantina itu dibawa jalan-jalan, dan itu tetap harus diawasi sama petugas. Dan bahkan di novel Shanghai Girl itu digambarkan bagaimana keadaan mereka ketika sudah mau istirahat pas malam mau tidur itu ya. Jadi digambarkan bahwa mereka setelah para imigran ini masuk ke kamar, itu kamarnya tuh dikunci. Jadi aku nggak kebayang kalau misalnya misal ada kebakaran itu dan pintunya masih dalam keadaan terkunci, dan mungkin aja kita panik gitu ya mau mencari kuncinya, dan bagaimana nasib para imigran yang terjebak di ruangan yang terkunci itu. Kemudian pada Agustus 1940 sebuah kebakaran itu menghancurkan gedung administrasi utama di Angel Island atau di Pulau Angel tersebut, dan pemrosesan imigran dipindahkan ke daratan. Nah, selama Perang Dunia II, militer Amerika Serikat itu menggunakan stasiun imigrasi di Angel Island sebagai pusat pemrosesan tawanan perang, serta pusat penahanan ratusan imigran Jepang dari Hawaii dan daratan Amerika Serikat. Pembahasan yang selanjutnya adalah imigrasi orang-orang Tionghoa di Amerika. Sebenarnya dari tahun kapan sih orang-orang Tionghoa ini mulai bermigrasi ke Amerika Serikat? Nah, jadi orang-orang Tionghoa ini sudah bermigrasi ke Amerika Serikat sekitar tahun 1850-an untuk melarikan diri dari tekanan ekonomi yang disebabkan oleh Perang Candu I yang berlangsung dari 1839 sampai 1842, dan juga Perang Candu II itu berlangsung dari 1856 sampai 1860 yang impact-nya itu sangat-sangat berpengaruh pada orang-orang Tionghoa di China. Di mana Perang Candu I dan Perang Candu II ini merupakan upaya Inggris untuk mempertahankan rute perdagangan opium ke Tiongkok. Walaupun saat itu pemerintah Tiongkok itu sebenarnya udah melarang Inggris
untuk berjualan opium di sana, karena memang opium di Tiongkok pada waktu itu adalah barang yang legal. Tapi ya Inggris berupaya dengan segala macam cara untuk menyelundupkan opium sampai akhirnya Perang Candu 1 dan Perang Candu 2 ini di Perang Candu 1 dan Perang Candu 2 ini meletus. Nah, kenapa kok opium ini menjadi barang yang ilegal di Tiongkok? Karena kan pemerintah Tiongkok ini sebenarnya sudah menyadari dampak buruk dari kecanduan opium, karena ditakutkan masyarakat Tiongkok ini bisa rusak organ-organnya dan kinerja mereka juga bisa menurun. Tapi Inggris tetap ngotot pengen dagang opium di Tiongkok supaya Tiongkok mau membuka pelabuhan mereka untuk berdagang dengan orang selain Tiongkok. Jadi supaya istilahnya membuka diri lah. Jadi ini ibarat kata seperti usaha Inggris untuk supaya Tiongkok ini bisa kerjasama dagang sama dia gitu. Nah, faktor lain yang mendorong penduduk Tionghoa bermigrasi ke Amerika Serikat itu adalah terjadi serangkaian banjir dan kemarau yang bikin lahan pertanian itu jadi rusak. Jadi mereka harus cari peluang kerja di negara lain. Nah, pada Februari tahun 1948, kapal yang membawa para imigran China, yaitu kapal Bridge Eagle, tiba di San Francisco dari Hong Kong. Sebelumnya, emas itu sudah ditemukan lebih dulu di California, tepatnya di lembah Sacramento pada 24 Januari 1948 oleh James Wilson Marshall. Dan kabar itu segera tersebar dong hingga ke China dan membuat orang-orang China tertarik untuk bergerak atau untuk bekerja, untuk bermigrasi menjadi penambang di lembah emas tersebut di Amerika Serikat atau di California tepatnya. Nah, datangnya para penambang China itu awalnya disambut baik oleh para penambang yang datang lebih dulu, yang asalnya dari Meksiko, Hawaii, Chili, Oregon, dan Peru. Dengan alat sederhana berupa sekop untuk menggali, beliung untuk mencungkil, dan panci untuk mengayak emas, para penambang biasanya tersebar di anak sungai Sacramento hingga San Joaquin. Nah, kemampuan para pekerja tambang China yang adaptif, pekerja keras, rela dibayar rendah, serta bisa melakukan banyak hal di luar job desk seperti merangkap menjadi pelayan, tukang masak, tukang cuci, dan lain sebagainya, itu ternyata menjadi keunggulan tersendiri yang membuat mereka dapat bertahan dalam suatu pekerjaan. Walaupun pelan-pelan timbul nih kecemburuan pada kalangan pekerja tambang yang merupakan orang-orang kulit putih karena orang-orang China dianggap sebagai orang-orang yang rakus sebab bisa memasuki banyak bidang pekerjaan. Nah, orang-orang kulit putih ini cenderung ingin dibayar lebih tinggi dan menolak upah yang rendah, sehingga cukup banyak pengangguran di antara mereka. Tapi ya mereka tetap aja memandang imigran China ini merebut profesi mereka, merebut bidang yang sebelumnya mereka geluti gitu. Dan karena tidak nyaman lagi bekerja di pertambangan tersebut, beberapa imigran China mulai mencari pekerjaan lain. Salah satunya ikut serta dalam membangun jalur kereta api. Kongres Amerika Serikat dan Presiden Abraham Lincoln menyetujui rancangan Undang-Undang Kereta Api Pasifik pada awal Juli 1862 yang berarti menyetujui pula pembangunan jalur kereta api lintas benua yang akan berfungsi sebagai penghubung wilayah timur dan barat Amerika Serikat. Central Pacific Railroad atau CPRR diberi mandat untuk mengerjakan jalur barat, sementara jalur timur itu dikerjakan oleh Union Pacific Railroad atau UPRR, dan pembangunan jalur kereta api lintas benua itu ditafsir memakan waktu hingga 6 tahun, terhitung dari 1863 sampai 1869. Nah, Charles Crocker atau Direktur Central Pacific Railroad ini menyarankan untuk merekrut para pekerja imigran China supaya mereka bisa ikut andil membangun jalur
lintas kereta api karena brosur iklan yang disebar hanya mampu merekrut sekian ratus pekerja kulit putih. Jadi memang di kalangan para pekerja kulit putih ini belum banyak yang tertarik untuk ikut bergabung membangun jalur kereta api yang sedemikian panjangnya yang menghubungkan antara wilayah timur dan barat. Lalu, Crocker ini sempat bimbang karena pembangunan ini terjadi setelah munculnya sikap anti-Tiongkok yang pemicunya itu berasal dari pekerja tambang China yang ada di California. Ditambah dengan James Strobich atau pengawas konstruksi dalam proyek tersebut itu meragukan apakah para imigran China mampu bekerja pada pekerjaan yang berbahaya. Nah, sebab sebagaimana dikutip dari Tirto ID, menurut buku Ghost of Gold Mountain, The Epic Story of the Chinese Who Built the Transcontinental Railroad pada tahun 2020 yang diterbitkan pada tahun 2020 yang ditulis oleh Gordon H. Chang dalam setengah tahun pengerjaan terhitung dari Januari 1863 hingga Juni 1864, jalur yang berhasil dibangun oleh CPRR hanya sejauh kota kecil Newcastle atau 31 mil dari Sacramento. Target pembangunan ini tidak tercapai secara maksimal. Menurut proyek pekerja kereta api Tiongkok, Central Pacific hanya mempekerjakan 21 orang pekerja Tiongkok pada Januari tahun 1864. Pada Januari 1865, setelah yakin bahwa pekerja Tiongkok mampu, perusahaan kereta api mempekerjakan 50 pekerja Tiongkok dan kemudian ditambah lagi 50 pekerja. Catat proyek tersebut. Namun, permintaan tenaga kerja meningkat dan pekerja kulit putih enggan melakukan pekerjaan yang melelahkan dan berbahaya. Presiden Central Pacific Railroad, Leland Stanford, mantan gubernur California sekaligus pendiri Universitas Stanford, itu mengatakan kepada Kongres pada tahun 1865 bahwa sebagian besar tenaga kerja kereta api itu asalnya dari orang-orang China. Tanpa mereka, katanya Stanford, mustahil untuk menyelesaikan bagian barat dari perusahaan nasional yang besar ini dalam waktu yang diisyaratkan atau sudah ditentukan atau sudah disepakati oleh undang-undang Kongres. Nah, selama masa-masa puncak pembangunan CPRR atau jalur kereta api lintas benua tadi, jumlah orang China itu mencapai 10.000 hingga 15.000 orang. Dan mungkin jumlahnya juga mencapai atau menyentuh angka 20.000 orang secara keseluruhan antara tahun 1865 sampai 1869, yang terdiri dari 90% tenaga pekerja pada sebagian besar pembangunan yang saat itu sedang digarap oleh Amerika Serikat. Sementara sumber lain mengatakan bahwa populasi orang China itu bahkan menyentuh angka 50.000 sampai 60.000 orang yang tersebar di San Francisco, Sacramento, dan kota-kota penambangan emas yang ada di Nevada. Nah, bagian timur dari jalur kereta api lintas benua tadi itu yang dibangun oleh Union Pacific Railroad Company itu membutuhkan rel yang diletakkan di atas hamparan padang rumput barat tengah yang luas. Nah, tetapi bagian barat dari jalur ini itu membutuhkan terowongan yang melintasi pegunungan Sierra Nevada yang megah. Dan untuk membuat terowongan tersebut, para pekerja harus meledakkan dan melakukan penggalian untuk menembus batuan yang dalam. Kemudian dilanjutkan dengan mengukir 15 terowongan melalui batu granit yang kokoh di dataran tinggi. Kemudian dilanjutkan dengan membuang sejumlah besar tanah dan reruntuhan untuk membuat timbunan. Kemudian membangun tiang penyangga di atas ngarai yang dalam dan membangun tembok penahan tanah. Medan tempat di mana jalur kereta api lintas benua ini menjadi sedikit lebih mudah setelah mereka mencapai gurun pasir yang ada di Nevada dan Utah. Tapi di sana mereka harus menghadapi suhu panas yang sangat ekstrim, jalur suplai yang panjang, dan kecepatan konstruksi yang luar biasa. Kata Obenzinger, 8.000 orang imigran China itu fokus untuk membuat terowongan, sementara 3.000 orang Irlandia itu membuat jalur lintas kereta api.
Nah, walaupun pekerjaan para imigran Cina sangat berat dan berbahaya, upah mereka itu kalah jauh ternyata dengan para pekerja kulit putih. Dengan beban kerja 6 hari per minggu, dalam sebulan para pekerja China hanya dibayar $26. Kemudian meningkat menjadi $31 dengan biaya makan, penginapan, dan penggunaan alat perusahaan itu ditanggung oleh masing-masing pekerja. Kemudian tentu saja keadaan ini berbeda dengan pekerja kulit putih yang mendapat penghasilan lebih tinggi, bahkan pekerja kulit putih ini dapat paket makan dan whisky gratis. Wow. Kesenjangan pemberian gaji ini membuat para pekerja China melakukan mogok kerja pada tahun 1867 dan kemudian membuat upah mereka naik dari $31 menjadi $35 per bulan pada musim semi tahun 1867. Namun, kata Obenzinger, upah bulanannya masih jauh lebih rendah dibandingkan pekerja kulit putih. Pembahasannya selanjutnya adalah nasib orang-orang Tionghoa di Amerika Serikat. Nah, selain pemberian gaji yang tidak adil, para imigran China ini harus menghadapi diskriminasi secara fisik. Salah satunya adalah penyerangan yang terjadi pada tahun 1867 di San Francisco, di mana sekelompok orang kulit putih mengusir para pekerja China hingga melukai 12 orang dan menewaskan 1 orang. Yang mana pelaku penyerangan ini diduga merupakan anggota dari asosiasi anti kuli yang terbentuk pasca Perang Sipil Amerika Serikat yang berakhir pada tahun 1865. Sedikit informasi mengenai Perang Sipil Amerika Serikat, itu perangnya terjadi pada tahun 1861 yang disebabkan oleh ketimpangan ekonomi antara wilayah utara dan wilayah selatan Amerika Serikat. Wilayah utara itu didominasi oleh pertanian, khususnya tembakau dan kapas. Nah, sementara sedikit informasi mengenai perang sipil yang terjadi di Amerika Serikat itu terjadi sejak tahun 1861 yang disebabkan oleh ketimpangan ekonomi antara wilayah utara dan wilayah selatan Amerika Serikat. Wilayah utara ini didominasi oleh pertanian, khususnya tembakau dan juga kapas. Nah, otomatis perekonomian yang ada di wilayah utara Amerika Serikat ini sebagian besar dijalankan oleh para budak kulit hitam. Sementara di bagian selatan Amerika Serikat ini, perekonomiannya didominasi oleh manufaktur dan industri, yang mana orang-orang di bagian selatan Amerika Serikat ini menentang perluasan perbudakan di wilayah Amerika. Nah, kelompok federasi yang berada di selatan ingin menghapus perbudakan yang ada di Amerika Serikat, sementara wilayah utara Amerika Serikat itu merasa kebijakan itu akan merugikan perekonomian mereka, karena wilayah utara itu kan masih membutuhkan tenaga kerja atau membutuhkan tenaga kuli gitulah ya istilahnya. Nah, perang kemudian pecah antara pasukan federasi atau pasukan dari wilayah selatan melawan pasukan konfederasi yang dari utara Amerika Serikat. Kemudian perang ini dimenangkan oleh pasukan Union atau federasi sehingga perbudakan di Amerika Serikat pelan-pelan dihapus. Selain itu, pada tahun 1865, secara bersamaan Ku Klux Klan atau KKK itu didirikan, di mana sebagian besar anggotanya merupakan veteran Perang Sipil Amerika Serikat yang merupakan organisasi orang-orang kulit putih dengan tujuan mengukuhkan supremasi kulit putih di Amerika Serikat dengan meneror warga kulit hitam dan juga orang-orang China. Nah, pada musim semi tahun 1868, teror dilakukan kepada para pekerja China di beberapa peternakan yang ada di California Utara. 1 tahun kemudian, gereja di San Jose dan Sacramento yang jemaatnya terdiri dari orang-orang China itu dibakar. Mereka diintimidasi dan dipukuli. Di Rock Spring, 28 penambang China itu dibantai oleh sekelompok penambang kulit putih. Sebelumnya, China dan Amerika Serikat ini pernah menandatangani sebuah perjanjian yang diberi nama Perjanjian Burlingame-Seward
pada tahun 1868. Perjanjian ini adalah salah satu upaya Amerika Serikat untuk memperkuat kekuatan mereka di wilayah timur melalui perdagangan dengan Tiongkok, serta ikut menyebarkan agama Kristen di wilayah mereka dengan mengirimkan para misionaris. Jadi misionaris-misionaris ini dari Amerika Serikat dikirimkan ke Tiongkok untuk menyebarkan agama Kristen. Nah, isi perjanjian ini juga untuk mencabut kebijakan pembatasan imigran China ke Amerika Serikat. Sayangnya, perjanjian Burlingame-Seward ini tidak bertahan lama karena pemerintah tidak dapat membendung sikap anti-Tionghoa dari masyarakat AS yang meningkat pada tahun 1870-an hingga membuat pemerintah mengesahkan Chinese Exclusion Act yang mengatur tentang pembatasan imigran China masuk ke Amerika Serikat. Nah, perjanjian ini ditandatangani oleh Presiden Chester A. Arthur pada tahun 1882. Kemudian, Undang-Undang Pengecualian sebelum amandemen melarang pekerja Tiongkok khususnya dalam tanda kutip pekerja terampil dan tidak terampil serta orang Tiongkok yang dipekerjakan di bidang pertambangan memasuki negara AS. Amandemen selanjutnya terhadap undang-undang tersebut akhirnya mencegah para pekerja Tiongkok yang telah meninggalkan Amerika Serikat untuk kembali ke China. Undang-undang pengecualian China berlaku selama 10 tahun dan akhirnya diperpanjang selama 10 tahun lagi oleh Geary Act pada tahun 1892, yang juga mengharuskan orang-orang asal Tiongkok membawa sertifikat identifikasi atau menghadapi deportasi yang dalam kurung sebagai hukuman kalau tidak membawa sertifikat identifikasi itu tadi. Jadi kalau tidak membawa sertifikat identifikasi mereka bisa mendapatkan hukuman. Nah, langkah-langkah selanjutnya memberikan pembatasan lain kepada para orang-orang Tionghoa, seperti membatasi akses mereka ke obligasi jaminan dan izin masuk ke Amerika Serikat. Dan hanya berlaku bagi mereka yang berprofesi sebagai guru, pelajar, diplomat, dan turis. Jadi izin masuk ke Amerika Serikat itu hanya berlaku untuk mereka yang berprofesi sebagai guru, pelajar, diplomat, dan turis dari yang asalnya dari China. Kongres akhirnya menutup pintu bagi imigran China hampir seluruhnya dengan memperpanjang Undang-Undang Pengecualian China selama 10 tahun pada tahun 1902 dan perpanjangan undang-undang tersebut pada 1904 menjadi tidak terbatas. Jadi pada tahun 1904, Undang-Undang Pengecualian China yang biasanya itu bisa diperpanjang selama 10 tahun itu diubah atau ditetapkan menjadi Undang-Undang Pengecualian China tidak terbatas, yang mana artinya sejak tahun 1904, imigran China benar-benar tidak diperbolehkan untuk masuk ke wilayah Amerika Serikat. Pada tahun 1943, Undang-Undang Pengecualian Tiongkok dicabut dengan disahkannya Undang-Undang Magnuson yang mengizinkan imigran Tionghoa masuk ke Amerika Serikat dengan kuota 105 orang setiap tahunnya. Salah satu faktor pendorong dicabutnya Undang-Undang Pengecualian Tiongkok adalah adanya sistem kuota untuk membatasi imigran yang masuk ke Amerika Serikat. Selain itu, China masuk dalam blok sekutu bersama Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet dalam kancah Perang Dunia II melawan kekuatan fasisme Italia, Jerman, dan Jepang. Jadi, ya pasti ada impact-nya kepada para imigran yang ada di China. Otomatis bisa dilonggarkan tentang kebijakan imigrasi orang-orang China yang akan masuk ke wilayah Amerika Serikat. Cuman memang ya itu tadi permasalahannya adalah tidak semua orang Amerika Serikat pada waktu itu di era Perang Dunia II atau menjelang Perang Dunia II itu mau pecah bisa membedakan antara orang China, orang Jepang, dan orang Korea. Bahkan di novel Shanghai Girl yang ditulis oleh Lisa Shi itu dijelaskan bahwa sampai orang-orang China ini seperti ini, membuat gelang yang di gelang itu ada keterangan bahwa mereka bukan Jepang, gitu. Jadi saking susahnya mungkin orang-orang pada waktu itu untuk membedakan mana yang Jepang, mana yang China, mana yang Korea, karena mungkin secara fisik kelihatan sama gitu. Jadi mereka harus membuat penanda khusus supaya
mereka tidak mengalami yang namanya diskriminasi di Amerika Serikat hanya karena dipandang fisiknya itu sekilas mirip dengan orang-orang Jepang gitu. Jadi itu adalah pembahasan mengenai Pulau Angel, stasiun imigrasi Pulau Angel, dan bagaimana nasib para imigran China yang ada di Amerika Serikat, khususnya dari periode 1800-an sampai pecahnya perang, sampai menjelang pecahnya Perang Dunia II. Jadi untuk video pertama itu yang bisa aku bahas. Maaf sekali karena banyak kekurangan. Aku akan terus belajar untuk bisa terlatih ngomong di depan kamera dan bahkan mungkin someday bisa nggak terus-terusan baca skrip gitu ya, bisa cuman baca poin-poinnya dan aku menjelaskan dengan gamblang karena aku sudah paham tentang apa yang ingin aku sampaikan kepada kalian. Oke, itu dulu video pertama untuk mengawali segmen History Corner. Semoga kalian suka dengan videonya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys on my next video. Bye!